yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, ini berita baiknya. Betul bahwa hari-hari yang lalu, betul bahwa hari Sabtu kemarin mungkin kita masih hidup di dalam daging. Betul bahwa kita masih menyembah berhala. Betul bahwa kita masih merusak bait Allah dengan minum mabuk dan merokok. Betul bahwa kita mungkin mencuri. Betul bahwa kita mungkin tidak mengasihi suami atau tidak mengasihi istri atau tidak mengasihi anak. Betul mungkin hati kita masih berdendam berdengki. Hari-hari yang lalu itu memang betul. Tapi hari ini berita baik. Allah sampaikan bahwa kasih karunia Allah menyelamatkan kita dari gaya hidup yang demikian, melepaskan kita, menarik kita ke kehidupan yang baru di dalam Kristus. Itu ya. Dengan jalan apa Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita? Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kristus itu adalah Yesus. Gitu ya. Jadi Allah menghidupkan kita yang mati secara rohani. Allah menghidupkan kita yang harusnya dihukum secara rohani. Roh kita dimasukkan ke dalam neraka seharusnya. Tetapi Allah menghidupkan kita bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Makanya Yesus disalibkan. Lalu pada hari yang ketiga Dia bangkit daripada antara orang mati, naik ke surga. Ya. Jadi kebangkitan Yesus melambangkan bahwa kita juga akan dibangkitkan hidup bersama-sama dengan Bapa kita, Allah yang kita sembah di dalam Kristus itu. Ini berita baiknya Bapak Ibu. Ini kabar baiknya. Karena itu mari buka hati kita. Mari buka pikiran kita. Mari lihat sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Mari kita tinggalkan kebiasaan yang buruk. Mari kita tinggalkan kebiasaan yang tidak baik. Karena berita baik sudah datang. Bahwa kita, ayat 4 dan 5, lihat di situ baik-baik. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat-Nya, oleh karena kasih-Nya yang besar, kasih Allah yang besar itu, yang dilimpahkannya kepada kita semua, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ingat, kita sudah mati secara rohani seharusnya karena kesalahan dan pelanggaran dan dosa-dosa kita. Tetapi Allah menghidupkan kita melalui karya Yesus di kayu salib. Nah, ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita pahami. Inilah yang harus kita hidupi sebagai orang yang sudah diselamatkan. Jadi kalau Yesus mati di kayu salib itu bukan main-main. Itu bukan ece-ece, gitu ya. Kita harus menghargai itu, menghormati pengorbanan itu. Hargai pengorbanan Tuhan. Dengan kita hidup di dalam dosa, dengan kita hidup melakukan percabulan, melakukan perzinahan, melakukan hal-hal yang jahat, kita menghina pengorbanan Yesus. Tetapi kalau saudara dan saya, Bapak Ibu, semua hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam mentaati Tuhan, kita menghargai pengorbanan Yesus itu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, seringkali yang saya bilang tadi bahwa kita di daerah sini, daerah Kualan ini khususnya, kita terjebak dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berlandaskan kepada kebenaran. Salah satu, kepada kedua orang tua saya tegas saya mengatakan bahwa kalau kita mengatakan di dalam diri kita ada kebenaran, di dalam kita ada Yesus, lalu kita pesta pora dan lain sebagainya, bahkan sampai terjadi perkelahian di dalam pernikahan rumah tangga hanya karena pesta pora, saya pikir Yesus tidak ada di dalamnya. Kalau Yesus ada di dalamnya, yang keluar adalah kasih. Yang keluar adalah pengampunan, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain. Gitu ya. Iya. Nah, jadi kebiasaan yang dilakukan lalu dianggap sebagai kebenaran. Lalu itulah yang kita terus lakukan.
terus lakukan. Lalu ketika kita tidak melakukan itu, lalu kita bilang kita salah, gitu ya. Contoh yang saya bilang, yang saya sampaikan bahwa budaya itu contohnya seperti ini. Contoh yang paling dapat dipikir secara sederhana itu begini. Ada satu lagu yang berkata, bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Itu kebenaran atau budaya? Itu budaya, Bapak Ibu. Apakah kita bangun pagi harus gosok gigi? Tidak. Ada juga orang yang nggak gosok gigi. Lalu apakah dia berdosa tidak gosok gigi? Enggak. Nah sama. Langsung ngopi misalnya kan? Nah, sama-sama seperti Odi tadi, sama seperti Odi. Setelah Odi harus ada pesta pora. Nah itu bukan kebenaran. Kalaupun kita mau tidak melakukan kebenaran, bisa. Tidak melakukan mabuk tadi maksud saya, bisa. Karena itu bukan kebenaran yang absolut, maksud saya kebenaran yang mutlak, yang tidak ada toleransinya, gitu. Nah, kalau kebenaran yang mutlak adalah bahwa Yesus telah mati di kayu salib dan darahnya tertumpah bagi saya dan Bapak Ibu, lalu kita diselamatkan, lalu kita hidup baru di dalam Tuhan, lalu kita dibenarkan oleh Tuhan, kita harus hidup di dalamnya. Gitu ya. Nah, kita harus hidup di dalamnya. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Berapa lama di sini kalau khotbah? 26 menit. Biasa kalau saya di sana 45 menit ya. Baik, saya akan usahakan lebih cepat. Sebentar lagi ada waktu. Ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Nah, di dalam Kristus, di dalam Yesus Allah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di sorga, gitu ya. Ada jaminan, ada garansi, ada sesuatu yang pasti di masa yang akan datang. Karena itu Bapak Ibu jangan pernah berpikir bahwa kematianmu di dunia ini adalah kematian yang terakhir. Bukan. Ada kehidupan setelah kematian jasmani. Setelah kemah kita, jasmani tubuh ini mati, roh diangkat. Roh diangkat untuk apa? Untuk menerima penghukuman atau menerima upah. Upah karena melakukan kebenaran, penghukuman karena melakukan dosa. Ada janji. Nah, tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, Dia Allah sendiri menyediakan tempat untuk saya dan untuk Bapak Ibu bersama-sama dengan Allah di surga. Lalu ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Di masa yang akan datang, ini menunjukkan di masa hari Tuhan. Hari di mana Tuhan akan menghukum dunia ini. Dia akan menunjukkan kasih karunia-Nya. Dia akan membedakan orang yang berjalan di dalam kebenaran, membedakan orang yang hidup di dalam dosa. Lalu orang yang hidup di dalam kebenaran Allah akan angkat bersama-sama dengan Dia. Lalu orang yang hidup di dalam dosa diangkat untuk dihukum, masuk dalam penghukuman kekal. Lalu ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah ini ya, karena kasih karunia oleh iman kita diselamatkan. Beriman bahwa Yesus telah menyelamatkan kita. Itu penting. Ayat yang ke-8 tadi mengatakan bahwa kita perlu beriman. Kita harus beriman, teguh berdiri di dalam iman. Betul karena kasih karunia, tetapi juga harus ada iman di dalam kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah pemberian. Bapak, Ibu, dan saya tidak layak menerimanya, tapi kita diberikan. Maksudnya begini, kenapa dikatakan tidak layak? Kita hidup di dalam dosa, seharusnya kita dihukum. Kita tidak layak dibenarkan, kita tidak layak diampuni. Tetapi Allah karena kasih karunia-Nya, Dia berikan anaknya Yesus untuk mati di kayu salib, tertumpah darahnya, doyanya, untuk menebus dosa kita. Itulah karena kasih karunia. Kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Allah berikan anaknya yang tunggal yang disebut dengan Yesus.
Lalu kita harus beriman kepada Yesus gitu ya. Tidak cukup karena kasih karunia, tetapi kita juga harus memiliki iman. Lalu ayat yang ke-9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Juga keselamatan itu bukanlah karena pekerjaan kita. Bukan karena kita melakukan kebaikan lalu kita diselamatkan. Tetapi setelah kita diselamatkan, buahnya adalah melakukan kebaikan. Kalau saudara berkata saudara diselamatkan tidak ada buah, saudara sama seperti ranting, dahannya akan dipotong, bahkan akan ditebang, dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Karena itu setelah kita diselamatkan kita harus berbuah. Buahnya apa? Buahnya kebaikan, mengasihi, mengampuni. Gitu ya. Jangan menciptakan huru-hara di dalam keluarga. Jangan menciptakan huru-hara di tengah-tengah masyarakat. Hidup berdampingan, berdamai satu dengan yang lain. Itu yang Allah inginkan sebagai orang yang sudah dibenarkan. Lalu ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Coba lihat ini, yang dipersiapkan Allah sebelum ia mau supaya kita, sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena ayat 10, karena kita ini buatan Allah yang diciptakan